Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Domination One Sword part kedua. Yang belum nonton part satunya tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Oke. Di chapter sebelumnya Zuan bertarung dengan Nona Ana yang menimbulkan sebuah ledakan. Buah. Hal tersebut pun membuat adiknya Zuan kepanikan. Namun tanpa diduga, Zuan gak sengaja menopang telapak tangannya di bakpao Nyonyo Morzalila Yahud. Yang ketika itu Nona An langsung menyepak Zuan. "Maafkan aku Nona An, aku gak sengaja," kata Zuan. "Kakak, kau gak apa-apa kan?" kata Lingger sambil memeluk kakaknya. "Tenang, kakak ini jago, kau gak perlu khawatir," jawab Zuan. Setelahnya Nona An memberikan sebuah liontin giok ke Zuan, yang mana giok tersebut untuk akses masuk ke Akademi Changmu di ibu kota kekaisaran. Nah, karena Zuan ini sudah dianggap pengkhianat di keluarganya, dia pun menerima giok itu dan ingin masuk ke Akademi Changmu. Di malam harinya, terlihat Yelang sangat frustasi, depresi, bercampur gejolak amarah yang ingin membalaskan dendam karena kekalahannya siang tadi. "Ini belum berakhir ya Zuan, lihat saja kau nanti. Aku Yelang, orang yang akan membalaskan dendam 10 kali lipat," kata Yelang. Namun tiba-tiba lehernya tersayat, yang ternyata Zuan datang yang menggorok lehernya hingga mati. Kejadian itu pun dilihat Nona An dari atap rumah beserta satu orang misterius bernama Pak Ling Tua. 3 hari kemudian terlihat Zuan dan adiknya menaiki kuda berkaki api menuju ke ibu kota kekaisaran. Di saat itu juga Mbak Master muncul tiba-tiba di samping Zuan, yang membuat Zuan terkaget. "Kok bisa Mbak Master keluar dari dunia cincin?" batin Zuan. Ketika itu juga Zuan penasaran ingin menyentuh Mbak Master karena takut ini adalah hantu. Lagi-lagi target sentuhannya Hede, Mbak Pau guys. Melihat tangan Zuan yang seperti itu, Mbak Master pun sedikit kesel-kesel dan berkata, "Gerak sedikit lagi tanganmu, lihat aja nanti apa yang akan aku latih kepadamu." Kemudian Mbak Master memberitahukan bahwa segel kedua menara sudah terlepas, sehingga hal itu membuat Zuan bisa celaka. Tapi ada satu cara untuk mengatasinya, yaitu menemukan jalan jauh. Sambil keringat dingin, Zuan berkata, "Aku juga cemas Master, tolong beritahu aku cara menemukan jalan jauh itu." Mbak Master pun malah nanya balik, "Aku juga ingin tahu apa yang kamu inginkan." Tak berapa lama Zuan dan adiknya tiba di kota Qianshan. Ketika itu Zuan menjual kuda berkaki api ke penjual dengan harga 500 koin emas untuk shopping-shopping. Ketika lagi shopping-shopping, Mbak Master menyuruh Zuan untuk membeli cincin berwarna ungu di kios sebelah kiri Zuan. Tanpa banyak tawar-menawar, Zuan langsung membelinya. Namun datang seorang wanita yang ingin membeli cincin tersebut dengan harga 2 kali lipat dari harga yang Zuan beli. Lingger pun tak terima wanita itu mau nyerobot-nyerobot begitu aja sambil berteriak, "Siapa yang berani meneriakiku?" Toleh wanita itu ke belakang. Ketika dia melihat sumber teriakan itu, wanita tersebut langsung terkesima, terpesona akan kecantikan unyu-unyu Lingger. Dan tanpa diduga wanita tersebut memberikan Lingger sebuah giok hangat api surgawi. Wanita itu pun juga nggak jadi membeli cincin tadi demi si Lingger. Dan tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Kemudian Mbak Master pun muncul dan memberitahu ke Zuan bahwa wanita itu bukan orang jahat, dan giok yang ia berikan ke Lingger tersebut berguna untuk meringankan penyakitnya Lingger. Ternyata wanita tadi berteleport ke gang sempit di pinggiran kota. Ada juga seseorang tengah berlutut dan memanggil wanita itu dengan sebutan Master Pedang Surgawi. Setelahnya Zuan mempelajari teknik pedang bernama Jalan Pedang di dunia cincin. Ketika itu Mbak Master mengembalikan cincin yang sudah Zuan beli tadi, dan cincin tersebut sudah Mbak Master isi kekuatan, yang mana kekuatannya itu adalah bisa mengeluarkan guntur dan kilat, tapi hanya bisa digunakan 5 kali saja. "Wah, Mbak Master keren. Gimana kalau kita jualan batu aki aja Mbak Master, biar banyak duit kita," kata Zuan. "Terserah, pergi sana," kata Mbak Master kesal karena disuruh jualan batu aki. Setelahnya Zuan dikeluarkan paksa dari dunia cincin sama Mbak Master. Tak berapa lama Zuan mendengar suara adiknya yang sedang diganggu seseorang. Benar saja, Lingger diganggu pria tua mesum. "Kakak, tolong aku," kata Lingger. Buat! Perut pria mesum itu dicepak.
Kau siapa? Apa kau bosan hidup? Berlutut kepadaku sekarang, nanti aku akan biarkan kau pergi, kata pria mesum itu mengancam. Apa? Ngomong lagi? Putus nanti leher kau ini, kata Zuan menodongkan pedangnya. Yang akhirnya pria tersebut berteriak minta tolong. Tak berapa lama para penjaga berdatangan dan mengepung Zuan. Para penjaga tersebut adalah penjaga di kapal awan abadi, dan Zuan saat ini berada di kapal itu. di kapal awan abadi yang bertujuan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan kapal ini ada sebuah aturan, yang mana dilarang untuk bertarung, makanya Zuan ingin ditangkap. Namun tiba-tiba datang seorang wanita menyelamatkan Zuan dan menyuruh para penjaga itu untuk menangkap pria mesum tadi. Nah, wanita ini bernama Han Xiang Meng. Dia selaku kapten di kapal ini. Kita panggil Kapten Meng saja ya guys ya. Kapten Meng yang menyelamatkan Zuan tadi bukan tanpa alasan, karena dia melihat Zuan bisa mengeluarkan pedang dari telapak tangannya, yang menandakan bahwa itu seseorang kultivator pedang. Dalam artian lain bisa disebut orang kuat lah, makanya dia menyelamatkan Zuan. Terlebih lagi, Kapten Meng memberikan Zuan perlakuan khusus, yaitu memberikan Zuan kamar VIP secara gratis. Pas Zuan dan adiknya dibawa ke kamar VIP itu, benar saja, Lingger langsung berlari mencoba kasur empuknya. Kakak, ini lembut banget, kata Lingger. Adikku, apa itu benar sangat lembut? Kakak mau juga mencoba itu. Setelah mencoba kasur itu, Kapten Meng juga menawarkan makanan yang enak. Ya tanpa pikir panjang, Zuan langsung mukbang kayak orang mecah puasa. Kapten Meng yang melihat Zuan seperti itu langsung berkeringat dingin. Gak pernah makan enak ya orang ini. Setelahnya Kapten Meng pamit pergi. Ketika Kapten Meng menutup pintu, pria tua sudah menunggunya, lalu berkata, jika menempatkan mereka di ruang VIP, nanti tetuagu akan marah loh. Gak apa-apa, justru itu yang aku inginkan, kata Kapten Meng. Lalu dia juga mengatakan, hal ini bisa membantu kita untuk menyingkirkan tetuagu. Keesokan paginya, Lingger melihat pegunungan dari atas kapal terbang. Tiba-tiba datang bocil sombong, nauzubillah. Yah, kebiasaan bocil lah, memamerkan baju bagus yang ia kenakan, terus pamer giok mahal, dan pamer kalau bapaknya seorang pengusaha dari kota Qianshan. Tapi Lingger nggak terlalu wow mendengar perkataan bocil itu, dan dia berkata bahwa dirinya hanya memiliki seorang kakak. Ketika bocil itu melihat kakaknya Lingger, ayah, aku ingin punya aerok. Kakak, kata bocil merengek nendang pintu. Setelahnya di kamar Kapten Meng. Benar kata Pak Tua waktu itu, kalau tetuagu akan marah jika mengetahui Kapten Meng menempatkan Zuan di kamar VIP. Apa maksudmu menempatkan remaja yang tidak disebutkan namanya itu di kamar VIP? Bahkan dia itu berumur belasan tahun, tanya tetuagu. Oh tetuagu, orang itu pendekar pedang hebat, jadi nggak masalah dong, kata Kapten Meng. Tetuagu semakin emosi. Kemudian tetuagu pergi ingin melihat Zuan. Dan benar saja, Zuan langsung dimarah-marah, dicaci-caci, dimaki-maki. Mendengar hal itu, tentu Zuan tak terima. Dia pun berkata, dari sini aku tahu sifat asli kalian, dan aku tak peduli dengan kamar VIP-mu itu. Tiba-tiba para penjaga menyerang, tapi mereka akan menyerang Lingger terlebih dahulu. Gadis kecil, kau yang akan mati duluan. Tidak, adikku, teriak Zuan. Tiba-tiba muncul pedang yang berukuran lebih besar dari kapal. Orang-orang menyebutnya itu kemurnian hati pedang. Sontak penjaga yang menyerang Lingger pada terkaget, dan tanpa babi bu langsung Zuan tendang penjaga itu keluar kapal. Bocil sombong pun bertanya ke ayahnya, apa itu kemurnian hati pedang ayah? Hanya ada satu master pedang di seluruh negeri Jiang ini, dan anak itu memilikinya, yang berarti masa depannya cerah, jawab ayahnya bocil sombong. Kemudian tetuagu mengeluarkan kekuatannya, dan tiba-tiba ada seorang penjaga yang melapor ke Kapten Meng bahwa tetuagu dalam bahaya. Ini waktu yang tepat aku turun tangan, kata Kapten Meng. Dan benar saja, Zuan dengan easy mengalahkan tetuagu. Ketika Zuan ingin mengakhirinya, Kapten Meng datang menghentikan Zuan. Namun Zuan mencekiknya, karena dalam kamus hidup Zuan ini, berani mengganggu adikku berarti siap menemui Raja Neraka Jahanam. Duar, tetua agung tewas tanpa tersisa sehelai rambut pun.
Kemudian datang seorang dari atas langit menaiki angsa terbang. Ya, dia seorang wanita yang mengaku sebagai penindas abadi yang mabuk. Karena kedatangan penindas abadi yang mabuk hedeh panjang kali, sebut aja Mbak Penindas. Nah, karena kedatangan Mbak Penindas ini, ayah bocil itu pun memohon untuk memaafkan Zuan. Nama ayah bocil ini adalah Tuan Lu, dia orang baik. Namun Mbak Penindas mengancamnya, berkata, "Aku Mbak Penindas abadi yang mabuk. Jika kau tak suka keberadaanku di sini bertarunglah denganku." Dan tiba-tiba Mbak Master muncul. "Ye Zuanku, lihat baik-baik ya. Hari ini aku akan mengajarimu apa arti kata penindas yang sebenarnya," kata Mbak Master. "Niat pedang," kata Mbak Master lagi. Tiba-tiba air sungai kering, yang kemudian air sungai itu jadi pedang. Dan tanpa babi bu, Mbak Master langsung menyerang Mbak Penindas. Zuar! Imperial Seal of the Thousand Mountains. Ya Allah, gini amat lidah orang kampung guys. Yang artinya mantra itu tadi berupa seal. Tapi serangan Mbak Master bagaikan dewa tiada tara. Dengan mudah dia menghancurkan seal tersebut. Satu pedang akan menentukan hidup dan mati musuhmu. Apa kau mengerti, Zuan kecilku? Terlalu cepat Master. Bisa ulang lagi nggak? Kata Zuan. "Kamu memanfaatkanku ya?" kata Mbak Master. Ketika itu Mbak Penindas langsung memohon ampun. Dan Mbak Master berkata ke Mbak Penindas, "Panggil orang terkuat yang kamu kenal dan bawa ke sini. Aku akan membunuh mereka semua." Tiba-tiba datang seorang pria tua. Dia adalah Master Lantai 3. Dan dia memohon maaf atas perilaku buruk Mbak Penindas. Dan dia juga memohon maaf ke Zuan. Nah, karena mereka sudah minta maaf, Mbak Master pun memaafkan mereka dan berkata, "Tapi jika kalian berani mengganggu Zuan kecilku lagi, kalian tahu kan apa akibatnya?" Lalu dia pun pergi. Setelahnya Zuan masuk ke dunia cincin. "Gimana murid kecilku, kamu puas nggak?" tanya Mbak Master. "Hahaha, aku sangat puas Mbak Master," jawab Zuan sambil merangkul. "Tapi gimana Mbak Master bisa keluar dari dunia cincin ini?" tanya Zuan lagi. "Udah, lepasin dulu." Nah, jadi Mbak Master berkata, "Untuk melindungimu dan adikmu, aku harus menjadi tulang punggungmu. Tapi ada harga yang harus dibayar untukku keluar dari dunia cincin ini. Karena segel kedua akan dibuka 4 bulan lagi. Jadi kamu harus cepat menemukan cara agar segel ini tetap tersegel. Dan jika kamu tidak bisa menemukannya, cuma satu jalan keluarnya, yaitu mati." Setelah obrolan di dunia cincin itu, kapal awan abadi telah sampai dan mendarat di ibu kota kekaisaran. Ketika Zuan mau keluar dari kapal, bocil memanggilnya dan dia memanggil Zuan dengan sebutan kakak besar. Dia memanggil Zuan dengan sebutan itu bukan tanpa alasan. Karena di depan matanya sendiri dia melihat Zuan memiliki kekuatan yang besar, makanya dia memanggil Zuan begitu. Dan tak hanya itu saja, Zuan pun diajak Tuan Lu untuk mampir ke rumahnya. Karena Zuan tak memiliki tempat menginap, dia pun menerima ajakan Tuan Lu. Sesampainya di rumah Tuan Lu, mereka berempat mukbang. Dan kalian tahu apa? Ayam gede itu mau dia ambil. Wajar aja dia gemuk. Tak berapa lama datang seorang penjaga rumah Tuan Lu yang memberitahukan bahwa pangeran pertama mengundang Tuan Lu ke acara perjamuan. Dan sontak Zuan meminta satu permintaan ke Tuan Lu, yaitu ajak dia ke sana. Tuan Lu tanpa pikir panjang menyetujui permintaan Zuan itu. Namun kali ini Lingger nggak ikut karena dia sangat mengantuk. Setibanya mereka di perjamuan itu, mereka disambut seorang wanita. Dan wanita itu langsung mengajak mereka masuk ke dalam. Di dalam sana banyak orang-orang dari berbagai keluarga yang hadir. Dan wanita itu tadi membawa Tuan Lu ke kamar pangeran pertama. Tinggallah mereka berdua. Ketika itu ada satu pria bertanya ke Zuan, "Zuan dari keluarga mana?" Zuan menjawab dirinya berasal dari kota King Yezuan. Dan dia memberitahukan bahwa dirinya hanya kultivator lepas. Mendengar hal tersebut, pria itu langsung tak tertarik karena baginya Zuan hanya pria biasa. Tak berapa lama Tuan Lu keluar bersama pangeran pertama. Pangeran pertama itu pun langsung memuji Zuan dengan mengatakan Zuan pria yang luar biasa. Orang-orang di sekitar itu pun iri ke Zuan karena dipuji pangeran pertama. Tapi ketika Zuan memperkenalkan dirinya, muka dia berubah drastis 360 derajat. Kayaknya Tuan Lu terlalu berlebihan deh menilai orang ini, batin pangeran pertama.
Tak berapa lama itu juga mereka mendengar bahwa seorang wanita telah tiba. Mereka menyebut wanita tersebut bukan gadis biasa. Bahkan para pangeran berebut ingin menikahinya karena dia seorang wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Terlihatlah kereta yang membawa wanita itu. Karena dia sangat cantik high end, pijakannya saja manusia cok. Widih ngeri. Dan inilah orangnya, bernama Nonamo. Cantik tidak? Cantik sih, tapi sadis banget guys. Dan benar saja, mata pria yang melihat dia langsung berubah menjadi lope-lope. Pangeran pertama pun menyambut kehadirannya. Namun Nonamo tak tertarik dengan pangeran itu. Dia datang ke sini hanya untuk mencari Kapten Meng. Dan mereka berdua pun meninggalkan tempat keramaian itu. Setibanya di kamar lantai 2 yang bisa melihat orang-orang dari bawah, Nonamo pun langsung belak-belakan bertanya ke Kapten Meng. Kamu naksir dia ya? Dari tadi aku perhatiin kamu memperhatikan dia. Oh, tidak mungkin aku naksir dia. Jangan konyol dong Nonamo, jawab Kapten Meng lain di mulut lain di hati. Mendengar hal tersebut, Nonamo pun ingin pergi menghampiri Zuan. Tak berapa lama, Nonamo langsung mendatangi Zuan dan mengajak Zuan pergi ke rumahnya. Namun Zuan dengan hormat meminta maaf menolak ajakan Nonamo itu. Orang-orang di sekitar terkejut mendengar Zuan menolak ajakan Nonamo. Sekali lagi Nonamo mencoba mengajak Zuan lagi dengan sedikit tetesan air mata. Berharap dengan dia begini Zuan mendapatkan sebuah tekanan dan mau menerima ajakannya. Dan lagi-lagi Zuan tak gentar, dia tetap menolak ajakan Nonamo. Orang-orang di sekitar itu pun pada marah ke Zuan, bilang kalau Zuan ini orang yang tak tahu diri. Dan tiba-tiba datang seorang pria bertubuh besar berkata, "Hoi bocah, berani-beraninya kau menolak ajakan Nonamo. Cari mati kau ya." Bocil sombong tak terima perkataan pria itu. "Siapa kau berani ngomong seperti itu ke kakak besarku?" kata bocil. Mendadak pria itu ingin menyerangnya. "Anakku!" teriak Tuan Lu. Gedegam, tinjuan mematikan Zuan tepat di dagu pria itu. Yang akhirnya pria itu pingsan hanya sekali pukulan. Melihat hal itu, pangeran kaget bukan main. Dan Tuan Lu berkata dalam hati, "Pangeran pertama, ini adalah kesempatan yang pas untuk merekrut Zuan." Tapi takdir berkata lain. Pangeran pertama malah marah dan menyuruh Zuan berlutut dan meminta maaf atas keributan ini. Cukup sudah. Aku hanya ingin berteman denganmu, Zuan," kata Nonamo. Zuan tertawa. "Oi, apa yang kau tertawakan, bajingan kecil?" tanya Nonamo. Lalu Zuan berkata, "Aku menertawakanmu. Wanita sepertimu. Kalian ingat ya baik-baik. Aku ingin berteman dengan orang yang memiliki karakter yang baik. Aku tak ingin berteman denganmu. Bahkan jika kau telanjang di depanku joget-joget, aku sama sekali tak tertarik denganmu." Mendengar hal tersebut, Nonamo marah. "Kurang ajar kau." Dia pun mengeluarkan kekuatannya. Namun bagi Zuan itu hanyalah serangan lemah. Sangat mudah ia tangkis. "Kau lumayan jago ya Zuan," kata Nonamo. Kemudian Kapten Meng menghentikan mereka. Tapi pangeran pertama sangat marah melihat Zuan merendahkan Nonamo. Ketika itu juga semua orang terdiam. Yang ternyata mereka melihat Nonaan. Bahkan pangeran pertama langsung memberikan hormat ke Nonaan. Setelahnya Nonaan turun dan dia menyalahkan pangeran karena berperilaku bodoh ke Zuan dan menghukum si pangeran dengan menurunkan jabatannya. Tentu pangeran tak terima, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Nonaan. Ketika itu Nonaan bertanya ke Nonamo, "Apa kau punya dendam ke Zuan?" "Oh, nggak mau jawab ya." Sontak Nonaan mencekik leher Nonamo dengan kekuatannya. Nonamo kesakitan. Melihat hal tersebut, Kapten Meng memohon ke Nonaan untuk mengampuni Nonamo. Nonaan pun mau memaafkan Nonamo, tapi dia memperingati mereka. "Jadi kalian jangan mengganggu Zuan lagi. Jika kalian berani mengganggu dia lagi, kalian tahu sendiri apa akibatnya." Dan lalu menarik Zuan keluar dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat hal tersebut tentu merasa iri dengan Zuan karena bisa dekat dengan Nonaan. Tibalah mereka di suatu tempat yang berlatar bulan yang sangat indah. Di situ Nonaan memberikan sapu tangannya ke Zuan dan berkata ia akan memanggil Zuan dengan sebutan Zuan Zi kecil. Ngobrol-ngobrol puaslah mereka ya kan.
Ketika Zuan ngobrol-ngobrol, adiknya yang tadi tidak ikut yang berada di rumah Tuan Lu merasa kesakitan. Bukan sakit karena merasa Zuan dekat dengan Nona An, tapi ini beneran sakit. Dirinya merasa kedinginan, menggigil, dan dia menyebut-nyebut kakaknya. Dan batu giok yang diberikan wanita waktu itu retak, sehingga ketika Tuan Lu melihat kamarnya Lingger seperti gua es. Di dalam sana sangat dingin, bocil pun juga ikut menggigil. Ketika itu Tuan Lu mencoba masuk ke dalam bawah sadar Lingger, yang ternyata ada angsa. Ketika Tuan Lu ingin menggapai angsa tersebut, angsa es itu memberikan perlawanan, sehingga tangan Tuan Lu terpental dan terluka kecil. Karena dia menganggap ini masalah serius, dia pun menyuruh seseorang untuk mencari Zuan untuk memberitahukan keadaan adiknya sekarang. Di tempat lain, Zuan sedang ngobrol dengan Mbak Master. Tiba-tiba datang Pak Tualing tanpa buff ungu, berkata, "Tidak heran gadisku sangat terkesan kepadamu. Kamu memang luar biasa anak muda." Zuan pun bertanya siapa Pak Tua ini, tapi belum sempat Zuan menyelesaikan pertanyaannya, Pak Tualing itu pun berkata lagi, "Aku di sini hanya mengingatkanmu saja anak muda. Jangan coba-coba mendapatkan ide lucu tentang gadisku. Jika iya, kamu akan menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Tidak ada gunanya dirimu membenci diriku. Ingat, kamu dan dia bukan dari dunia yang sama." Pak Tualing itu pun pergi. "Tuh, lihat apa yang sudah kau lakukan ke wanita itu. Kayaknya karena bakpao waktu itu deh," kata Mbak Master. "Oh, bukan Master, aku nggak sengaja. Jangan konyol Master," kata Zuan. Tiba-tiba orang suruhan Tuan Lu tadi berhasil menemukan Zuan. Tuan Ye, syukurlah aku menemukanmu. Nona Lingger Tuan, Nona Lingger." Melihat wajah wanita itu sangat cemas, tanpa babi bu Zuan pergi dengan cepat. "Zuan kecilku, kau sangat gelisah ya ketika mendengar adikmu. Tapi itu hanya sampingan. Tapi kalau diingat-ingat, sudah berapa lama aku tidak merasakan hal seperti ini. Oh, kukira sudah ratusan tahun," kata Mbak Master. Dan Zuan berkata, Manhwa Domination One Sword bersambung. Oke guys, jadi itulah part 2-nya. Semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi udah dulu ya guys magernya, mau masak air dulu sama ayang buat kompres jidat Lingger. Bye bye.